Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat-sehat ya. Hari ini adalah pertemuan pertama untuk mata kuliah filsafat pendidikan yang kelas 01, karena kelas 02 sudah 2 kali jadwal ya. Oke, hari ini kita akan lihat ruang lingkup materi yang akan kita pelajari dalam mata kuliah filsafat pendidikan ini. Baik, sebelum melihat ruang lingkup pembelajaran, ada capaian pembelajaran yang diharapkan Anda kuasai dalam mata kuliah ini. Ya, ada dari sisi sikap ini disebut di sini sikap 3, yang ini berdasarkan capaian pembelajaran lulusan program studi ya. Di sikap 3-nya adalah berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan peradaban berdasarkan Pancasila. Jadi diharapkan selama dan setelah mendapatkan ilmu dari pembelajaran filsafat pendidikan, Anda dapat berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Oke. Kemudian capaian pembelajaran yang kedua itu mengenai keterampilan umum yang harus dikuasai. Nah, dalam hal ini bunyinya adalah mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. Nah, ini umum ya, seluruh pelajar atau mahasiswa di Indonesia harus menguasai keterampilan umum ini. Jadi dalam mata pelajaran filsafat pendidikan ini diharapkan nanti ada keterampilan berpikir logis, kritis, sistematis, dan inovatif yang didapatkan dalam perkuliahan ini, sehingga dapat berpengaruh pada keterlibatan Anda dalam pengembangan atau implementasi ilmu dan keilmuan dalam bidang studi yang Anda pelajari. Baik, kemudian capaian pembelajaran ketiga adalah pengetahuan ya. Jadi pengetahuan yang diharapkan di dalam dapat dicapai dalam mata pelajaran filsafat ini adalah menguasai kaidah filsafat ya, pendidikan, psikologi, sosial budaya, dan antropologi. Nah, dalam ini nanti hanya mungkin filsafat dan pendidikan saja, sedikit sekali menyentuh tentang psikologi dan sosial budaya dan antropologi. Nah, jadi Anda akan diharapkan menguasai beberapa kaidah-kaidah ilmu filsafat, terutama filsafat pendidikan. Kemudian capaian pembelajaran selanjutnya adalah keterampilan khusus ya, yaitu terampil memadukan penemuan-penemuan baru ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dalam bidang bimbingan konseling dan selanjutnya. Jadi dengan mempelajari mata kuliah ini diharapkan Anda memiliki kemampuan untuk atau keterampilan untuk memadukan ilmu pengetahuan yang dimiliki dalam bidang kita, dalam bidang bimbingan konseling. Kemudian selain capaian umum, itu kan capaian umum ya. Capaian umum ini artinya tidak hanya di mata kuliah ini saja dapat dicapai, tapi dalam seluruh mata kuliah yang dipelajari di dalam selama berkuliah di bimbingan konseling.
Nah, capaian mata kuliah ini cukup singkat, tapi tidak berarti dia sedikit ya. Yaitu yang pertama, mahasiswa memahami makna filsafat dan filsafat pendidikan. Yang kedua, mahasiswa memahami alasan diperlukannya filsafat dalam pendidikan. Kemudian yang ketiga, mahasiswa memahami isu-isu dalam filsafat pendidikan. Nah, walaupun hanya 3, nanti di bagian memahami isu-isu ini akan berkembang menjadi banyak isu yang kita bahas. Nah, sehingga kemudian bahan kajian yang saya ajukan dalam pembelajaran kali ini adalah yang pertama, berpikir mengenai pendidikan. Nah, ini kita akan mempelajari kenapa pendidikan harus dipikirkan. Nah, nanti kita akan bahas kenapa kok topiknya harus berpikir mengenai pendidikan. Kemudian nanti arti menjadi manusia, kemudian konsep pendidikan, pengetahuan dan kurikulum, teori kurikulum, kemudian beberapa konsep indoktrinasi, rasionalitas, determinasi diri, tantangan zaman, kebutuhan, minat dan pengalaman, kreativitas, budaya, dan penelitian mengenai pengajaran. Nah, ini isu-isu yang nantinya kita bahas. Jadi selama 16 kali pertemuan ini dalam satu semester, hal-hal inilah yang kemudian akan kita bahas. Sifatnya mungkin tidak terlalu teoritis karena ada alasannya mengapa filsafat pendidikan ini harus dipelajari oleh mahasiswa dalam bidang pendidikan. Sebentar lagi akan kita bahas. Nah, referensi bebas. Jadi saya akan tunjukkan beberapa referensi sekarang. Boleh digunakan di Google karena filsafat ini banyak sekali referensinya. Dan juga Anda boleh menggunakan buku-buku baik yang berbahasa Indonesia maupun yang berbahasa Inggris. Baik, seperti yang saya katakan tadi, ada banyak sekali bahan pembelajaran yang dapat Anda temui mengenai filosofi pendidikan atau filsafat pendidikan baik di internet maupun bahan-bahan buku ya. Tapi karena kita sekarang daring, maka akan lebih memungkinkan untuk mencari bahan-bahan di internet ya. Saya akan tunjukkan beberapa. Nah, ini adalah salah satu bahan seperti buku, tapi buku online ya, yang membahas tentang filsafat pendidikan ya. Kemudian ini juga ya, kemudian ini juga. Nah, ini yang buku online ya, walaupun pembahasannya mungkin singkat. Sementara kalau buku-buku offline ada banyak juga, tapi saya tidak tunjukkan ke Anda hari ini. Nanti hari-hari yang lain, kalau kita sedang membahas materi di buku rekomendasi itu, maka saya akan tunjukkan ke Anda bukunya. Nah, hari ini saya mau bahas hal yang umum saja. Apa sih filsafat dan filsafat pendidikan itu ya. Nah, kalau di bahan-bahan ini dikatakan filsafat pendidikan adalah salah satu cabang dari ilmu filsafat yang pembahasannya itu berkenaan dengan sifat, tujuan, dan masalah-masalah dalam bidang pendidikan. Filsafat sendiri itu artinya adalah ya, kalau misalnya melihat melihat katanya, filsafat itu datang dari 2 kata ya. Di sini kita bisa lihat nih di Wikipedia biar gampang ya, yaitu
filosofia. Jadi cinta akan kebijaksanaan, love of wisdom. Nah, itu arti dari filosofi sendiri. Kalau dalam pengertian yang bahasa yang mudah dipahami atau kalimat yang lebih mudah dipahami, di sini disebutkan filsafat adalah cara berpikir mengenai dunia, mengenai alam, dan mengenai masyarakat. Ya. Cara kerjanya itu dengan menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang sangat mendasar mengenai sifat alami dari pemikiran manusia dan sifat alami alam semesta dan koneksi di antara alam semesta dan pemikiran manusia. Katanya di sini ide-ide filsafat itu sering sekali umum dan abstrak. Nah, jadi filsafat itu adalah pekerjaan yang berhubungan dengan berpikir, ya, sangat berhubungan dengan berpikir. Jadi ketika atau kalau di bahasa lainnya disebut karena dia tadi artinya mencintai kebijaksanaan, maka filsafat ini berkenaan dengan mencari kebenaran. Nah, itu katanya mencari kebenaran. Sebenarnya itu adalah berusaha berpikir mengenai sesuatu. Berpikir mengenai sesuatu itulah filsafat. Ya. Jadi dalam pendidikan yang dilakukan adalah berpikir mengenai pendidikan. Oke. Ya, kalau Anda baca semua pengantar itu sama. Ya, bahwa filsafat pendidikan itu berkenaan dengan sifat-sifat pendidikan, hakikat pendidikan, ya, dan tujuan pendidikan dan masalah-masalah yang timbul di dalam baik teori maupun praktis pendidikan. Nah, bercerita tentang sejarah filsafat sendiri, ya, tadi kan dikatakan bahwa filsafat pendidikan ini salah satu cabang dari filsafat, ya, cabang dari filsafat aplikatif atau filsafat praktis. Nah, jadi filsafat ini ilmu yang sangat tua sekali, atau boleh dikatakan kegiatan yang sudah sangat tua sekali. Boleh jadi dia sering sekali disebut sebagai bapaknya ilmu pengetahuan, induknya ilmu pengetahuan. Ya, melalui filsafat inilah lahir berbagai ilmu pengetahuan. Nah, ada banyak sekali cabang filsafat, ada banyak sekali, sebanyak cabang ilmu, ada banyak sekali. Nah, ini bisa dilihat nih, ini cabang-cabangnya di sini. Ini sedikit, ya, tidak banyak. Tapi kalau kita mau melihat secara lebih detail, disebut estetik, epistemologi, etik, legal filosofi, logis, metafisik, ya, filosofi of bahasa, filosofi of mind, filosofi pikiran, filsafat, apalagi di sini, filsafat politik, filsafat ilmu. Nah, filsafat ilmu ini di dalamnya itu banyak sekali ilmu-ilmunya, sehingga banyak juga filsafatnya. Ini filsafat sosial. Jadi dia adalah, karena dia merupakan kegiatan berpikir, maka dia kemudian menjadi akar lahirnya berbagai ilmu pengetahuan, ya. Sering sekali di antara para ahli filsafat, ya, kalau bidang ilmu kita sebut ahli, ya, misalnya ahli psikologi, ahli bimbingan konseling misalnya. Tapi kalau filsafat ini sepertinya tidak ada ahlinya. Maksudnya bukan tidak ada ahli, bukan.
tapi dia disebut sebagai filsuf, pemikir, ya, bukan ahli filsafat, karena para pemikir ini sendiri memiliki pikiran yang tidak terbatas. Jadi hal yang dipikirkannya itu sangat banyak dan sering sekali tidak saling setuju antara pemikir yang satu dan pemikir yang lain, ya, karena dia merupakan kegiatan berpikir. Namanya kegiatan berpikir, tentu semua manusia itu ada banyak, maka banyak pula yang dipikirkannya. Otak manusia itu luas sekali, sehingga luas pula daya pikirnya, daya tangkapnya. Kemudian juga para filsuf ini juga berbeda-beda beda-beda keyakinan, beda-beda latar belakang sosial, latar belakang agama, yang mempengaruhi cara berpikir mereka, sehingga ada banyak sekali ahli, kalau kita mau sebut ahli, yang disebut sebagai filosof atau filsuf, ya. Jadi nah ini misalnya kita mau lihat tokoh-tokohnya, ya, tokoh lah kita sebut, jangan ahli, ya. Ada Socrates, ya, Socrates ini udah lama sekali nih, 6 century sebelum BCE, sebelum CE, sebelum perhitungan tahun yang sekarang dimulai. Ini kemudian ada lagi, kalau ini Aristoteles ini era pertengahan, ya, 5 sampai 16, abad 5 sampai abad 16, ya. Tentu dia tidak hidup selama itu, tapi inilah Aristoteles ini salah satu filosof pada era pertengahan. Kemudian ada lagi era modern. Nah, era modern ini ada banyak, ini siapa ini? Thomas Hobbes. Nah, ini ada gambar-gambarnya, ya. Nanti Anda boleh coba cek di Wikipedia. Ada René Descartes. Ini juga 16 century ke atas nih, ya. Abad ke-17 lah boleh kita sebut, ya. Immanuel Kant, ada David Hume, ada ini siapa lagi? Joseph Berkeley. Ini ada banyak sekali, ya. Ini kalau kita mau lihat dari pandangan orang barat, gitu, ya. Sementara kalau kita mau lihat dari sisi timur, filsafatnya timur, nah ini juga Nabi Muhammad sendiri merupakan seorang filosof, ya, seorang filsuf. Nah, kalau di sini dikenalkan siapa? Oh, ini di sini Avicenna, Ibnu Sina. Kemudian ya ada Islamic filosofi, nah ini, ya. Ada banyak. Jadi ini kalau di Middle Eastern itu ada Islamic filosofi, ada Middle Eastern filosofi. Jadi ada yang tokoh-tokoh dari Mesir, ya, tokoh ini apa nih, Babilonia, ya, Avicenna, atau siapa lagi, Averroes, Ibnu Rusdi, terus juga Al-Ghazali, terus juga Al-Kindi, ya, Ibnu Khaldun misalnya. Ada banyak sekali filsuf. Jadi kalau kita mau daftarkan jumlah orangnya, ada banyak sekali. Nah, ini kalau dari ada juga dari India, kemudian ada banyak yang lainnya, ya. Ada yang Buddha,
ada yang Hindu, ada ini Asia apa nih, Asia Timur ya, Jepang, Cina, Korea, Vietnam ya. Jadi ada Mao Zedong misalnya ya, ada Merokusha di Jepang, Kyoto School dari Jepang, kemudian ada juga yang dari Afrika, kemudian ada yang aslinya orang asli Amerika, filosofnya asli Amerika. Jadi ada banyak sekali, sehingga filsafat ini memang ada yang di sebagian program studi itu tidak lagi diberikan kepada mahasiswa program sarjana ya, jadi dianggap itu terlalu berat untuk dipahami oleh mahasiswa program sarjana. Jadi anak master ya, program master, program magister baru mulai mempelajari filsafat. Nah, tapi kita tidak akan mempelajari yang berat-berat ya. Kita akan mempelajari dasar bagaimana melakukan filsafat ya. Tidak harus dan tidak ada yang benar. Jadi dalam filsafat ini tidak ada kebenaran yang mutlak ya. Dalam melakukan filsafat ini selalu ada pemikiran baru yang lahir dari pemikiran yang lama, begitu terus, sehingga ilmu itu kan semakin lama semakin berkembang karena ada kegiatan filsafat yang pemikiran yang hari ini itu lain dari pemikiran yang kemarin, kemudian nanti besok akan ada pemikiran baru lagi, sehingga semakin lama ilmu itu semakin berkembang. Nah itu ya berkenaan dengan filsafat. Nah, kita sendiri sebagai mahasiswa ya, kita akan berpikir beberapa hal yang ringan saja. Nanti Anda akan saya ajak untuk misalnya ya berkenaan dengan topik-topik ini, itu berpikir mengenai apa misalnya arti menjadi manusia, Anda menganggap diri Anda siapa. Nah, jadi kita akan melakukan cara-cara berfilsafat ya. Nah, ini juga yang saya mau sebutkan, bahwa tujuan mahasiswa diminta untuk mempelajari filsafat adalah agar mahasiswa memiliki kemampuan untuk berpikir mengenai hal-hal yang terjadi di sekitarnya. Anda nanti suatu saat akan menjadi guru, atau Anda sendiri sekarang punya fungsi sebagai mahasiswa. Nah, jadi setiap fungsi itu kan perlu pemikiran, perlu berpikir. Mungkin Anda tidak akan menjadi seorang filsuf ya, walaupun selalu ada kemungkinan Anda bisa jadi seorang filsuf ya, tapi yang dapat kita lakukan di awal-awal ini apa? Nah, sebagai mahasiswa apa, sebagai guru apa ya, kita kan memang harus memiliki pemikiran ya, awareness pada setiap tindakan kita. Kita harus sadar betul apa yang kita lakukan. Nah, sadar ini membutuhkan pemikiran. Nah, jadi misalnya Anda diharuskan berpikir, nanti saya akan menjadi guru yang seperti apa. Nah, kalau kita tidak punya dasar-dasar berpikir, maka kita cenderung akan terbawa oleh suasana, cenderung terbawa oleh situasi, cenderung ya melakukan hal-hal yang ada pedomannya. Nah, bagaimana kalau sesuatu tidak ada pedomannya? Nah, tentu nanti akan menimbulkan kebingungan. Nah, orang yang bisa berpikir, maka dia tidak akan terlalu bingung kalau tidak punya pedoman. Dia akan berpikir sedikit, sehingga kemudian mengembangkan pedomannya sendiri dalam bertingkah laku. Jadi, walaupun
nanti kegiatan filsafat yang kita lakukan itu sangat sedikit, saya berencana mendorong Anda untuk ke arah sana. Jadi kita akan lebih banyak belajar praktisnya filsafat pendidikan, ya. Walaupun nanti ada bahannya, ada buku yang kita baca, tapi tidak berarti kita menghafal buku itu, tetapi membaca buku itu untuk menjadi informasi bagi pikiran kita, agar pikiran kita itu dapat berpikir, memikirkan hal-hal yang dalam mata kuliah filsafat ini kita batasi dalam 13 topik ini. Oke. Mungkin nanti akan ada banyak pertanyaan yang Anda mau ajukan. Silahkan ajukan pertanyaan pada grup WA pengantar perkuliahan hari ini. Saya akhiri sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.